Beralih ke informasi selanjutnya, Saudara, gonggong merupakan salah satu makanan khas Kepulauan Riau. Selain dapat diolah menjadi makanan laut yang bercita rasa tinggi, gonggong juga mengandung nutrisi yang sangat banyak. Namun siapa sangka melalui tangan terampil, limbah gonggong bisa disulap menjadi produk bernilai jual. Berikut ini laporan Putri Yulianti Amini dan juru kamera Robert Ho dari Rumah Keong. Inilah salah satu galeri kerajinan yang memanfaatkan limbah gonggong menjadi sebuah produk yang bernilai ekonomis. Galeri ini berlokasi di Seipancur, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam. Galeri kerajinan yang dirintis sejak 10 tahun silam ini kemudian dikenal sebagai Rumah Keong. Suyanti Lelonowati, perempuan yang berusia 55 tahun ini menjadi pengrajin sekaligus pemilik Rumah Keong. Selain karena memiliki jiwa seni yang tinggi, Yanti merintis usaha berbahan dasar limbah laut terutama gonggong karena biota laut tersebut merupakan ikon Provinsi Kepri. Buat itu tidak terbatas dari olahan itu, dari mulai aksesoris kita sebagai wanita. Wanita itu kalau sudah cantik dipakein aksesoris malah lebih cantik. Yang dipakai itu aksesoris dari sesuatu yang unik. Wah, jadi keunikan, cantikan, keluasan itu malah nambah gitu loh. Makanya kenapa kita enggak mencoba gitu, wanita-wanita yang ada untuk semuanya, ayo kita pakai gitu kan, ayo kita pakai dengan produknya kita sendiri gitu loh, yang ada di Kota Batam, yang kita siarkan bahwa ini loh Batam, bahwa ini menjadi ikon Kota Batam loh sebenarnya, karena gonggong itu tidak ada di daerah lain kecuali di Kota Batam atau di Kepri ya, di Provinsi Kepulauan Riau. Karena saya sudah keliling, setiap pameran tuh saya liatin yang yang fokus ke kerang-kerangan itu nggak ada gonggong. Oh ya Allah, rupanya gonggong itu cuma ada di. Selama ia menekuni kerajinan ini, kurun waktu tahun 2018 hingga 2020 merupakan tahun keemasan bagi usahanya. Selain banyaknya produk kerajinan yang dihasilkan, pada tahun tersebut Rumah Keong memberikan manfaat ekonomi lebih bagi keluarga Yanti. Hal itu merupakan imbas dari keterlibatan Yanti dalam setiap event yang diselenggarakan oleh pemerintah, perbankan, bahkan swasta. Saat itu, hasil kerajinan tangan terampilnya terpampang di setiap pameran dan promosi UMKM. Tahun 2018 sampai tahun 2020. Itu karena apa Bu? Sampai Ibu menilai tahun itu adalah tahun penjualan yang bagus atau? Karena masih ada orang-orang yang peduli kepada UKM yang mengolah limbah seperti saya, seperti Ibu, untuk mempromosikan. Kemudian beliau ikut juga membeli. Terus kemudian setiap acara Ibu dilibatkan untuk dekorasi. Terus kemudian tiap hari-hari besar daripada kenegaraan saya juga dilibatkan. Nah itu sangat luar biasa, saya menikmati banget ketika sudah mereka pada pensiun, sudah itu
makin sudah turun. Tapi saya tetap bersandar satu sama Allah bahwa rezeki itu tidak akan pernah tertukar. Nah, alhamdulillah buktinya saya berjalan sampai hari ini dan luar biasa gonggong kita. Di tahun di 2003 ini kita adem ayem, namun tetap yang namanya sold out itu banyak. Terus kemudian pemesanan juga luar biasa, tapi kita adem ayem aja karena gelombang itu kadang-kadang tidak bagaimana ya, gelombang itu kadang-kadang suaranya tidak terlalu power gitu, tapi diam tapi membawa. Namun, dunia terus berputar. UMKM rentan menjadi korban persaingan global. Seiring masifnya perkembangan teknologi, rumah keong yang murni menghasilkan produk secara konvensional dari tangan terampil dipaksa harus bersaing dengan produk pabrikan dari luar negeri. Meski tidak sepenuhnya tersisih, rumah keong masih sanggup bertahan meski tidak sekuat dulu. Wanita yang telah berusia lebih dari setengah abad ini meyakini bahwa hasil karyanya memiliki pasar tersendiri. Keunikan serta keoriginalan semua produknya tidak akan dapat diproduksi oleh produsen kerajinan pabrikan. Saya tetap berbesar hati dan tetap semangat karena apa? Aksesoris yang ada sekarang itu berkembang itu kan bukan ada keunikan, cantik, bagus, mewah, elek, tapi kan nggak ada unik. Kalau saya ini unik loh, keunikan yang tidak ada, sesuatu yang unik itu orang akan mencari. Tidak di toko itu tidak ada, tapi keunikan itu ada di suatu tempat tersendiri biasanya. Tapi kalau yang namanya indah, cantik itu di semua toko, swalayan di mana semuanya ada. Nah, kalau saya bernilai rupiah cuma 20.000, 35.000, mereka sampai dolarnya tinggi gitu. Saya tidak pernah takut karena apa? Orang yang punya jiwa seni akan mencari dan akan lari ke sini. Ratusan produk telah lahir dari rumah keong ini. Mulai dari kalung, bunga, juga aksesoris cantik lainnya. Bagi nenek dua cucu ini, tekad kuat masih terpatri untuk terus berkarya, menghasilkan produk yang berbahan dasar limbah ciptaan Tuhan Yang Maha Besar. Sedikit pun ia tidak pernah risau dengan persaingan. Ia hanya fokus dalam menghasilkan karya unik dan memiliki seni. Demikian Putri Yulianti Amini melaporkan dari Batam.